Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial and tips. Oke, untuk sahabat tanam yang belum subscribe, yang baru berkunjung ke channel 8 tutorial and tips, boleh terlebih dahulu di subscribe ya jika suka dengan channel ini, dan juga bisa di share ya kepada teman-teman yang lain, karena dengan subscribe dan share sudah mendukung channel 8 tutorial dan tips. Oke, kali ini kita mau memberikan tips ya seputaran monstera ya. Nah, ini monstera yang sering disebut ini monstera mini, seperti itu. Nah, kelihatan ya, ini di sini monsteranya bagus ya, jadi segar-segar. Nah, ini mau dipecah nih. Oke, mau dipecah, dan kita mau memberikan saran dan tips mengenai cara ini budidaya. Oke, nah ini juga sebutannya ada juga, selain monstera mini bisa dengan sebutan lain, monstera Rhaphidophora Terata-Sprem ya. Ini daunnya hijau-hijau, bagus. Nah, ini juga sebelumnya saya hanya beli itu tadinya 3 batang ya. Ini sudah saya kembangin, udah berkali-kali saya potong sehingga udah banyak seperti ini. Nah, ini mau kita cacah lagi nih, mau kita potong-potong. Oke, nah ini saya sengaja ya, saya tunjukin ke teman-teman, ke sahabat tanam, begini hasilnya ya. Nah, jadi ini yang sudah banyak akar anginnya, sekarang mau kita cacah, kita potong-potong. Nah, ini yang saya sekarang pegang ini fungisida ya, fungisida antrakol. Fungisida ini sih nggak harus antrakol, bisa di luar itu juga bisa. Yang penting fungisida fungsinya sama. Nah, ini saya aduk ya sampai benar-benar merata, jangan terlalu cair ya. Diusahakan agak kental agar cepat cepat kering. Ini juga saya siapkan pisau cutter ya. Ini pisau cutternya saya olesin dulu pakai ini fungisida ya, sebelum saya memotong ini batangnya. Oke, ini yang dimaksud dengan akar angin ya, sahabat tanam bisa perhatikan ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya sahabat tanam. Nah, kita potong yang di sini nih ya, antara ruas ya, seperti ini caranya. Cukup mudah ya. Nah, setelah itu yang sudah kita potong, kita oleskan itu fungisida. Sebagai informasi, boleh sebelumnya juga kita buatin video ini ya, video budidaya janda bolong. Nah, boleh cek ya videonya ya di playlistnya kita, atau yang berhubungan dengan tanaman-tanaman lain seperti aglonema, sirih gading, ada juga dark rod. Nah, itu bisa dicek di playlistnya sahabat tanam ya, di situ bisa dicek. Oke, nah ini memang pohon yang kita mau cacah banyak ya, jadi memang sedikit durasinya agak panjang. Kenapa saya video ini tidak saya percepat, tidak saya skip? Nah, mungkin sahabat atau memang senior yang sini yang lagi mampir ke videonya kita ini, ke channelnya kita ini ya, mungkin bisa di skip saja.
karena ini lebih ke yang pemula ya. Karena kalau udah senior, saya rasa ini udah hal yang mudah, jadi tidak perlu lagi, bisa di skip aja maksud saya. Nah, ini kenapa saya menjelaskan satu persatu ya, karena beda-beda tipikalnya nih. Ini seperti ini cukup mudah karena posisinya di atas ya. Nah, itu ya akar anginnya yang itu harus kita potong ya. Jadi mohon maaf yang sudah mungkin paham dengan video ini boleh di skip ya. Bagi yang belum ya, agar tidak gagal paham, videonya jangan di skip, jadi paham dan caranya memperbanyak Monstera mini atau Rhapidopora tetrasperma ini bisa dibudidayakan. Oke, ini selanjutnya ya yang mau kita potong. Ini memang sebagian karena masih daunnya daun muda, jadi belum pecah ya. Ada sebagian yang sudah pecah daunnya, sebagian banyak sebelum. Nah, ini potong. Penting kalau ada akar, sudah ada akar anginnya tinggal dipotong. Nah, kalau masih ada lagi akar angin yang lain boleh disisakan aja satu daun. Untuk pengerjaannya cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi sahabat tanam bisa lihat bahwa sebenarnya kalau diperhatikan dan memang diikutin videonya, saya jamin pasti bisa melakukannya dan hasilnya pasti juga maksimal. Jadi diharapkan tidak di skip ya videonya ya, karena dengan di skip pasti yang saya khawatirkan itu gagal paham. Karena maksud dari video ini, informasi dari video ini tidak tersampaikan dengan baik, seperti itu. Ini akar anginnya sudah panjang ya, nanti mungkin kita potong karena terlalu panjang buat tidak bagus. Nah, seperti ini ya, jadi dipotong satu-satu. Setelah dipotong baru dioleskan fungisidanya. Nah, biasanya indukannya ini sekitar 1 sampai 1,5 bulan pasti tumbuh tunas-tunas yang baru. Jadi kalau bisa mau dikembangin lagi sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan baru bisa dicacah kembali. Nah, bayangin ini yang udah saya potong-potong itu banyak ya, saya belum hitung. Jadi dengan itu ya bisa menjadi lebih mudah kalau kita mau mengembangkan atau membudidaya Monstera mini ini. Yang perlu saya sampaikan bahwa saya bukan expert di bidang ini, saya bukan ahli tanaman hias. Hanya saja saya berani untuk mencoba. Ya, masalah gagal bagi saya itu nomor sekian, karena tanpa gagal ya tidak ada keberhasilan. Jadi buat sahabat-sahabat tanam yang baru bergabung, jangan pernah takut untuk mencoba ya, dan selalu pastikan bahwa ya tujuan kita memang untuk memperbanyak tanaman ini. Jadi memang harus benar-benar ini ya, kita pahamin dan kita fokus seperti itu. Nah, seperti ini kan kelihatan tidak kelihatan ya akar anginnya. Jadi boleh di ini ya, di tanahnya digerus. Kalau memang kelihatan, ini kelihatan dikit, kalau tidak kelihatan digerus dulu aja bagian permukaan tanahnya.
Nah ini juga bisa dipotong ya. Ini maksud saya nih, jadi beda-beda tanamannya, beda-beda cara penanganannya. Jadi tidak saya percepat, tidak saya skip. Karena kalau saya percepat, yang saya khawatirkan informasi yang sahabat tanam terima jadinya salah. Nah kalau sudah salah pada saat pemotongan, pasti nantinya pada saat penanaman jadinya hasilnya tidak maksimal. Malah yang kita khawatirkan pertumbuhannya tidak begitu bagus ya. Ada yang belum tidak bagus atau memang sama sekali tidak tumbuh. Seperti itu. Nah ini kita buka, kita cabut dari media tanamnya ya, karena ada yang ini sudah berakar ke dalam, jadi harus memang kita pecah, kita pisah seperti ini. Oke, kita potong aja ya, dan tidak susah sulit. Pastikan setelah kita melakukan mencacah dan menanam ke media tanam, pastikan ini tanaman jangan terkena matahari langsung dalam waktu 1-2 minggu, agar tanamannya bisa bertumbuh dengan maksimal ya. Sebenarnya untuk tanaman ini, Monstera mini Rapidopora ini, dia lebih suka tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari. Itu biasanya pertumbuhannya bagus dan cepat cepat tumbuh tunas baru ya. Karena saya taruh di tempat teduh yang memang tidak terkena matahari langsung, saya pasangin di rumah saya itu paranet, akhirnya bisa memfilter ya cahaya matahari itu, sehingga hasilnya seperti ini, bagus. Ini rata-rata yang sudah pernah saya potong juga, ini sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan ya pertumbuhannya. Jadi udah banyak nih tunas-tunas barunya yang udah bisa dipotong-potong ya. Kalau sudah bisa dan memahami yang bagian mana yang dipotong, sebenarnya untuk penanamannya sama aja ya. Ini lebih mudah dibandingkan dengan menanam tanaman seperti jenis tanaman hias aglonema. Nah ini lebih cukup mudah. Prosesnya sebenarnya ini ya, dari pertama pemotongan, setelah pemotongan ya diolesin semua fungisida, setelah diolesin fungisida baru masuk ke tahap berikutnya nanti ini ya diolesin root up, perangsang ini akar. Nah setelah itu tunggu sekitar 15-20 menit, kalau sudah kering sudah bisa ditanam di media tanamnya. Sebenarnya simple ya, itu hanya saja mungkin sahabat-sahabat tanam kalau tidak ada video seperti ini kan mungkin tidak memahaminya secara ini ya. Kalau dijelaskan secara tulisan dikhawatirkan tidak memahamin. Kalau seperti ini kan dilihat sisi visualnya lebih mudah ya. Nah seperti ini, potong dan potong. Nah ini juga kalau memang ini memungkinkan potong aja, jangan ragu-ragu dan jangan bimbang ya.
Oke, saya ingatkan kembali lagi kepada sahabat-sahabat tanam, jangan lupa ya di subscribe dan jangan lupa juga di share apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tanam, bisa di share ke teman-teman kita yang lainnya, karena ya saling berbagi aja ya. Ini yang memang yang saya jalankan dan saya pahami seperti ini. Mungkin di luar sana banyak cara dan banyak mekanisme ya, cara mengembangkan. Ada juga yang orang memang, ini kebetulan kita menggunakan media tanah ya, ada yang menggunakan medianya media air gitu. Jadi tidak hanya di tanah aja yang ditanam, dengan menggunakan media air juga itu boleh, bisa. Monstera ini sebenarnya ini ya, tumbuhnya di banyakan di hutan sebenarnya, tumbuh liar di hutan. Jadi dengan dibawa dan ditaruh di pot, nah daunnya jadi kelihatan lebih bagus. Pastikan ya, jangan lupa ya, setelah dipotong dioleskan fungisida ya, tuh, agar pertumbuhannya akar-akar pertumbuhannya bagus dan juga tidak mudah dimakan ini ya, pada saat proses pertumbuhannya dimakan oleh hama-hama. Hamanya itu ada di dalam tanah, ada di luar ini ya, banyak, takutnya di media tanamnya itu ada hama-hama. Dengan adanya hama, jadi otomatis menghambat pertumbuhannya tanaman ini, malah tidak maksimal hasilnya ya, ada yang malah mati. Itu fungsinya fungisida itu. Karena biasanya pada saat baru dilakukan pemotongan seperti ini, tanaman ini pada umumnya pasti stres ya. Setelah itu, setelah 2 minggu kemudian sudah mulai pasti tumbuh ini akar-akar yang baru. Kelihatan ya hasilnya jadi lebih banyak. Nah, oke. Nah ini, setelah lakukan pemotongan, sekarang untuk tahap berikutnya kita mengoleskan ini root up. Root up ini adalah ini ya, untuk merangsang penumbuhan akar. Ini yang sudah saya campur ya. Benar-benar dicampur sampai benar-benar merata. Nah, pastikan jangan terlalu encer. Ini sepertinya terlalu encer nih, jadi harus saya tambah lagi. Karena dengan terlalu encer, yang dikhawatirkan hasil tidak maksimal karena keringnya lumayan lama, dan dia kalau terlalu encer tidak terlalu menempel ke pohon ke batang yang bakal kita oles. Seperti itu. Jadi otomatis pertumbuhan akarnya yang dikhawatirkan tidak maksimal. Kalau pertumbuhan akar tidak maksimal, otomatis batangnya pasti cepat ini mati ya, karena tidak berkembang. Nah, seperti ini. Ini saya praktekkan ya, satu aja, salah satunya. Jadi tidak semua saya videoin karena caranya cukup mudah ya, hanya tinggal dioles saja. Pastikan sahabat tanam pada saat pengolesan itu
untuk pertumbuhan akar ya. Terlalu cair, jadi saya campur lagi kembali. Harus dipastikan benar-benar harus kental. Ini diaduk lagi ya. Diaduk benar-benar sampai merata. Oke, seperti ini ya. Ini yang bisa saya oleskan ini. Disinilah nanti yang saya berharap ada penumbuhan akar baru. Nah ini ya, saya percepat. Ini menunggu keringnya, kisarannya itu 10 sampai 15 menit. Kalau seperti kalau dalam cuaca dan panas itu segitu, tapi kalau cuaca lagi mendung ya sekitar 20 menit lah ya. Ini pastikan semua ini ya terkena ya, yang memang kita inginkan pertumbuhan akarnya ada di situ. Oh ini ternyata bisa dipotong lagi nih, bisa potong aja lagi ya. Oke seperti ini. Nah nanti kalau sudah semua dioles ya, nah kita tunggu, baru kita siapkan, sambil menunggu kita siapkan media tanam dan potnya. Oke ini sudah semua ini. Sekarang untuk tahap berikutnya kita tunggu kering. Setelah itu mulai kita melakukan penanaman ya. Ini yang saya sediakan media tanamnya. Ini saya ambil dekat-dekat sekitar rumah saya, jadi ada yang masih tanahnya kayak tanah hutan ya, masih bagus nih, campurannya masih banyak pohon-pohon yang ini sudah membusuk. Nah ini seperti ini cara menanamnya. Mudah bukan? Pastinya sangat mudah. Mungkin di awal-awal aja yang sedikit sulit, tapi nanti setelah 3-4 kali mudah kok caranya. Nah ini dipadat-padatin ya. Nah untuk sahabat tanam, saya infokan kembali, mungkin pengen melihat hasil-hasil yang ada di video ini, apakah hasilnya sempurna, apakah hasilnya memang benar-benar berhasil. Nah bisa dicek di story-nya YouTube-nya kita ya. Nah, jadi itu bisa dilihat oleh sahabat tanam hasilnya. Hampir hasilnya itu saya bilang sempurna ya, karena tingkat keberhasilannya itu 95%. Jadi menurut saya itu udah bagus, seperti itu. Nah ini setelah udah semua, ini nggak semua saya buatin videonya ya, jadi saya sebagian aja saya buatkan video untuk cara menanam di media tanamnya. Setelah itu videonya saya lanjut untuk proses ini apa namanya, penyiraman. Nah setelah ini padatin pada sarang. Nah seperti ini. Oke udah cukup ya, mungkin 3 aja ya buat contohnya.
Sahabat tanam, saya kembali, jangan lupa ya di subscribe. Nah oke, ini hasil akhirnya ya. Ini kebetulan hujan, jadi saya tidak perlu lagi menyiram, jadi saya biarkan begitu aja. Nah, karena ini jauh lebih baik ya menurut saya, karena alami ya itu. Oke sahabat tanam, sampai di sini dulu video kita. Kalau perlu ada yang bertanyakan, boleh silahkan di komen ya, agar kita bisa memberikan saran dan solusi. Nah ini seperti ini contohnya ya. Ini mungkin kelihatan masih layu ya, tapi yang sudah ini karena pas pertama baru-baru aja, tapi hasilnya sebenarnya sudah bagus, sudah tidak layu. Nanti bisa cek di story YouTube-nya kita. Oke sahabat tanam, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ikutin terus video kita dan juga subscribe channel kita, agar sahabat tanam bisa selalu update dengan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Salam sehat, sehat selalu. Bye bye.